Cara seseorang mati tidak mewakili bagaimana dia hidup. Karena Anda tahu, Yesus itu divonis mati seperti penjahat. Benar nggak? Dia mati seperti penjahat. Disalib bersama penjahat. Di kanan kiri Yesus tuh penjahat. Waktu Pontius Pilatus bilang, kalian pilih penjahat namanya Barnabas atau Yesus yang disalib, mereka pilih Yesus. Yesus mati seperti penjahat. Kalau orang bilang gini, cara orang mati mewakili cara dia hidup. Bagus, dia matinya kecelakaan, abis dia jahat sih. No, jangan sembarangan ngomong. Cara orang mati tidak mewakili cara dia hidup. Amin. Jangan menghakimi orang lain, biarlah Tuhan jadi hakim. Kami mau bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan boleh berkenan kepada segala pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Kiranya Kau berkenan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubahkan cara berpikir, cara hidup kami. Dan kami berdoa buah-buah hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan selalu dipermuliakan. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berkatilah umat-Mu yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amen. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan khotbah tentang hikmat menghadapi kematian. Berapanya saudara tahu bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu? Yang percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidupmu katakan amin. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan, amin. Ada baru-baru ini kecelakaan pesawat terbang Air India atau apa tuh? Air India ya. Bayangin dari ratusan penumpang ada satu orang selamat. Jadi gak gimana pun keadaannya, kalau belum waktunya kamu ndak akan pulang. Saya sangat yakin bahwa hidup mati orang itu di tangan Tuhan. Pengkhotbah 8 ayat 8. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Nggak ada yang bisa nahan hari kematian kalau memang sudah waktu Tuhan. Banyak hal di hidup kita ini yang nggak bisa dijelaskan. Dan jadi misteri Tuhan. Amin. Banyak hal di hidup kita ini yang gak bisa dipahami dengan pikiran manusia yang sangat terbatas. Contohnya seperti kehidupan dan kematian. Kenapa banyak pasangan yang hidup berkenan sama Tuhan, hidup kudus, diberkati, tapi gak punya keturunan. Udah coba IVF, uang habis banyak, tapi yang gak dapat keturunan. Tapi ada orang yang hidup sehat, jaga makan, tapi dipanggil Tuhan cepat. Banyak hal di hidup kita ini yang gak bisa dijelaskan, gak bisa dipahami dengan pikiran kita. Tapi satu hal yang pasti, firman Tuhan bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 kita baca. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyalami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu anak asuh saya di sekolah berasrama Tangan Pengharapan baru-baru lalu meninggal, saya munafik sekali kalau tidak mengakui ini kepada Anda bahwa pertanyaan yang saya bilang sama Tuhan adalah why? Ya jelas anak meninggal masa nggak nanya why? Dia masih muda Tuhan, 23 tahun, masih baik-baik aja. Netizen banyak nanya, apa penyebab matinya gitu, banyak. Bahkan ada satu ibu yang kurang ajar sekali bilang gini, kalian sih terlalu banyak kegiatan anak-anak itu, kecapean mereka. Di saat kami berduka, kematian anak ini disalahkan kepada kami. Wow, saya marah banget. Gak pernah saya komen, saya langsung balas, jangan bicara yang Anda tidak pahami. Anak ini besar dengan satu paru-paru seumur hidupnya tanpa kami tahu. Karena namanya kita adopsi anak orang udah besar. Ke Jakarta itu udah SMP kelas 2. Ternyata dia prematur. Baby prematur itu harus disuntikkan steroid pada mamahnya sebelum dilahirkan supaya menyiapkan paru-parunya untuk mengembang. Yang kedokteran pasti paham, kenapa saya paham? Karena waktu saya melahirkan Chloe dan Zoe mereka prematur. Saya disuntikkan steroid untuk menyiapkan paru-paru anak-anak saya.
Nah, namanya orang kampung di pedalaman. Dia tuh tinggal 8 jam dari Kupang. Jadi di pelosok banget yang adat istiadat orang timur itu, kalau ibu baru melahirkan, bayi dan ibunya itu 40 hari di rumah bulat dipanaskan. Dengan api menyala dan kayu bakar, jadi ruangan itu penuh asap. Ceritanya dipanaskan kayak orang Chinese kan gak boleh keluar 40 hari, gak boleh keramas tuh biar gak masuk angin. Dikasih ciapo, bener kan? Nah mereka punya adat yang seperti itu yang sebenarnya membuat banyak anak-anak di timur itu kena radang paru-paru. Saya tiap kali ke pedalaman itu anak gak ada yang gak meler hidungnya. Semua putih hijau hidungnya. Karena apa? Dari bayi udah begitu. Nah, kami kan gak tahu dia hidup dengan satu paru-paru karena anak ini lincah-lincah. Belakangan 1-2 tahun terakhir, makin lama makin kurus. Jadi saya ngomong, kamu sebaiknya periksa deh, kok mama lihat kamu makin kurus. Tapi dia ceria gitu loh, kayak gak ada apa-apa. Sampai terjadi 2 bulan lalu, dia mengeluh dadanya sakit dan sesak nafas. Saat itu saya lagi gak di Jakarta. Langsung mama asrama bilang sama saya, Bu, semalam kami ke IGD dan anak ini sesak napas, dada sakit. Kami kira jantung. Akhirnya dia nggak panas, dia nggak demam, tensinya bagus, saturasi bagus. Jadi IGD menolak. Anak ini baik-baik aja bawa pulang gitu. Asam lambung, dikasih obat asam lambung. Tapi enggak, setelah akhirnya di ultrasound, kemudian di MRI, ternyata paru-parunya cuma 1. Dan dia hidup 23 tahun dalam mujizat Tuhan. Amin. Karena bayangkan dengan 1 paru-paru yang mengembang dari kecil, saturasi oksigennya 98. Ajaib gak? Gak pernah sesak, gak pernah sakit. Sehat anak ini. Batuk pilek pun biasa aja gitu loh. Makanya waktu dia tiba-tiba harus dioperasi karena menurut dokter paru-parunya sudah rusak total, tinggal sedikit yang sehat. Dan kalau dibiarkan akan jadi tumor dan dia akan terus mengeluh sesak dan sakit. Jadi dokter memutuskan dia harus dioperasi. Nah, keluarga kandung datang untuk tanda tangan semua tindakan operasi. Selesai operasi masih baik-baik, dia masih minta makan, saya masih kirim nasi tim dia suka. Aduh, makan udah separuh, dia stop, dia bilang sama yang jaga, jangan dibuang, saya mau makan lagi, ini nasi paling enak. Itu makanan terakhir dia sebelum menghembuskan nafas terakhir, bayangin. Nasi tim yang saya kirim. Jadi waktu dia meninggal itu, dia tiba-tiba malam itu ngedrop, muntah darah, keluar kayak cairan kental gitu. Lama-lama saturasinya turun, lama-lama dia ngedrop. Karena ternyata masalah paru-parunya itu berdampak pada jantung yang membengkak. Jadi saya rasa saya enggak tahu apa masalah jantung, apa masalah paru. Kita enggak bisa tahu pasti. Tapi yang saya tahu pasti hari ini dia sehat dan dia bahagia bersama Bapa di sorga. Amin. Saya jelaskan ini supaya netizen enggak usah nanya lagi. Dan tidak berasumsi. Ya. Cara seseorang mati tidak mewakili bagaimana dia hidup. Karena Anda tahu, Yesus itu divonis mati seperti penjahat. Benar nggak? Dia mati seperti penjahat. Disalib bersama penjahat. Di kanan kiri Yesus tuh penjahat. Waktu Pontius Pilatus bilang, kalian pilih penjahat namanya Barnabas atau Yesus yang disalib, mereka pilih Yesus. Yesus mati seperti penjahat. Kalau orang bilang gini, cara orang mati mewakili cara dia hidup. Bagus, dia matinya kecelakaan, abis dia jahat sih. No, jangan sembarangan ngomong. Cara orang mati tidak mewakili cara dia hidup. Amin. Jangan menghakimi orang lain, biarlah Tuhan jadi hakim. Matius 20 ayat 19. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Cara Yesus mati tidak baik. Apakah ini mewakili cara Yesus hidup? Yesus hidup baik enggak? Baik. Panjang pendek umur manusia tidak mewakili bagaimana dia hidup. Ada yang bilang gini, lu jangan terlalu baik. Orang baik cepat mati. Jangan aminin, tolak dalam nama Yesus, amin. Kalau hidup Anda jadi berhala, mungkin Anda cepat mati. Karena Tuhan sayang Anda jangan sampai hidup dalam dosa, amin. Makanya kenapa Yesus enggak mau, kita tuh kalau benci sama orang enggak ngampunin. Kenapa? Karena Tuhan enggak mau kita hidup dalam kebinasaan.
Karena ketika kamu tidak mengampuni, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Jangan mati karena kebencian. Yesus menghembuskan nafasnya di usia yang terbilang sangat muda. Dan dia bangkit tentunya, amin. Yesus meninggal kurang lebih umur berapa? 33,5 tahun. Muda nggak saudara? Muda banget. Jadi kalau Anda bilang orang jahat mati muda, enggak juga. Panjang pendek umur orang tidak mewakili bagaimana dia hidup. Umur yang panjang di bumi bagi Yesus tuh tidak menguntungkan karena hidup di bumi bagi Yesus penyiksaan. Selama dia hidup orang jahatin dia terus. Kok kayak saya? Dijahatin orang terus. Selama Yesus hidup, Yesus tuh selalu ditentang, dicerca. Gak ada yang bela dia. Bahkan muridnya menyerahkan dia. Orang yang dia percaya mengkhianati dia. Umur panjang di bumi gak menguntungkan bagi Yesus karena sorga adalah tempatnya. Katakan amin. Yohanes 16 ayat 28. Yesus bilang gini, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bagi Yesus umur panjang di bumi gak ada gunanya, mendingan dia pulang ke rumah Bapa. Saya ingin berikan 2 poin aja tentang hikmat menghadapi kematian. Yang pertama, kematian adalah kehidupan. Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Yohanes 14 ayat 19, kita baca sama-sama. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ada 2 hal yang penting di sini. Bagi Yesus, kematiannya di bumi adalah kehidupan di sorga. Bagi Yesus, kematiannya di bumi adalah kehidupan di sorga. Dan dikatakan, kamu tidak melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yang artinya gini, demikian juga bagi kita, murid-murid Yesus, orang-orang percaya, bagi kita, kematian kita di bumi adalah kehidupan kita di sorga. Kematian adalah kehidupan. Makanya jangan takut mati. Gue ini ngomong gampang. Ketika seorang percaya meninggal dunia, sesungguhnya tuh dia justru akan hidup selama-lamanya. Karena kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Kita tuh kayak lagi nunggu waktunya kita check out. Masing-masing kita, tua dan muda, benar nggak? Kapan aja kita bisa check out, no warning. Nggak ada orang yang tahu kapan dia mati. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa kita akan masuk dalam hidup yang kekal bersama dengan dia di dalam kerajaan Allah Bapa. Jadi waktu kita mati sebagai orang percaya, kita harus yakin kematian di bumi adalah kehidupan selamanya. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ketika mengatakan bahwa peringatkan kepada orang-orang kaya ini supaya mereka jangan tinggi hati, jangan berharap pada tertentu seperti kekayaan, tapi peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19 yang kita baca. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 19 ini mengatakan bahwa kita akan mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kematian itu adalah hidup yang sebenarnya bersama dengan Bapa di sorga. Dan Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 45 dan 46. Kita baca yuk sama-sama. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berapa banyak orang benar di tempat ini? Loh, gak ada yang tangan-tangan. Berapa banyak orang benar di tempat ini? Bu Heni, aku ragu sih udah bener apa belum. Saya khotbah ini dan berharap pulang dari tempat ini Anda menyerahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan hiduplah dalam kebenaran. Sehingga dengan percaya kamu berkata, aku orang benar. Kematian bagiku adalah kehidupan kekal. Amen. Hikmat menghadapi kematian yang kedua.
Kematian adalah keuntungan. Katakan sama-sama. Filipi 1 ayat 21, kita baca yuk. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus berani bilang ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang artinya selama kita hidup, hiduplah untuk Tuhan. Kalau kita mati itu keuntungan. Why? Hidup kita di dunia ini adalah sebuah kesempatan untuk menghidupi tujuan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Makanya kalau selama Anda hidup, pakai hidupmu melayani Tuhan. Kasihi keluargamu. Berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Pastikan hidupmu berbuah, hidupmu berguna. Mengerjakan semua kehendak Allah selama masih bisa. Sekalipun hidup kita penuh tantangan dan cobaan, kita gak boleh menyerah. Hidup harus sungguh-sungguh buat Tuhan. Amin. Yohanes 17 ayat 4. Yesus bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Dengan cara apa Yesus mempermuliakan Bapa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Tahukah Anda pekerjaan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu hari ini? Mari lakukan dengan setia. Dengan menyelesaikan itu, Anda sedang mempermuliakan Bapa. Mengapa kematian adalah keuntungan? Karena kematian bagi orang percaya adalah sebuah kemenangan. Death for believers is victory. Kita telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan kita di bumi udah kelar. Susah payah kita udah kelar. Penderitaan di bumi udah selesai. Jadi kematian adalah keuntungan. Kenapa? Akhirnya kita kelar. Waktu Anda olahraga, Anda set target. Lari di treadmill 45 menit. Saya percayalah, nunggu 45 menit itu kalau nggak sambil nonton film, boring banget. Kalau nggak sambil nonton 60 minutes worship, boring banget. Jangan 60 menit, 45 menit deh. Itu kayak yang, kapan kelarnya ini? Aduh ampun deh gue. Bisa kalau nggak treadmill Jojo marah. Yaudah deh treadmill aja lah biar kurus. Aduh ntar dia bilang gue makin gendut. Jadi memotivasi diri dengan omongan-omongan gitu di kepala saya. Ayo lari Henny, you can do it, you can do it. Wah incline 12, speed 4,5. Wah sampai basah ngocor. Ntar pulang dia nanya, udah olahraga belum tadi? Harus lapor, udah. Sebelum saya makan dia bilang ini, kamu olahraga dulu, jangan makan dulu gitu. Suamiku ini luar biasa. Jadi aku sehat, amen. Nah, waktu udah tinggal 1 menit terakhir di treadmill itu. Oh, yes, almost done. Begitu 3, 2, 1, nging. Itu kayak yang, yes. Ngerti gak sih? Kayak puas banget, kayak yes, kelar akhirnya. Nah saya kasih tahu, kematian tuh kayak gitu. Selama di bumi ini kita berjuang mempertahankan iman. Mudah gak mempertahankan iman? Woi, kalau lu kaya, istri baik, suami baik, anak oke, kayaknya mantap betul ya kan? Iman kemana? Gak tahu. Tapi kalau hidup penuh tantangan, dijahatin orang, dikerjain orang, ditipu orang, difitnah orang, kayak capek hati, capek badan, capek pikiran, ya kan? Terus duit kurang. Kita mau bayar uang sekolah anak gak ada, misalnya gitu. Lihat orang bisa ke sana sini enak, kita kok susah, bayar listrik aja ampun, buat makan sehari-hari aja pergumulan. Saya kasih tahu, menghadapi hidup yang seperti itu, begitu kita dipanggil Tuhan, itu tuh kemenangan. We have finished the battle. Kita udah menyelesaikan pertandingan dengan baik. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya berdoa, sesulit apapun hidup Anda terus pegang kuat-kuat Tuhan Yesus. Jangan pernah sangkali Dia. Pegang imanmu dan hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan hidup dalam dosa dan kepahitan. Amen.
hiduplah sungguh-sungguh bagi Kristus dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, Tuhanlah yang akan menjadi hakim tentang benar atau tidaknya seseorang hidup. Kita nggak punya hak untuk kita nggak punya hak untuk menilai hidup orang lain. Camkan itu. Jangan kepo. Selama hidup yang diurusin hidupnya orang, yang diomongin hidupnya orang. Urus hidupmu sendiri. Karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing di hadapan Allah. Roma 2 ayat 6 kita baca yuk. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Sampai situ aja. Pastikan dalam perjalanan hidup Anda berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan fokus kepada apa yang kekal. Jangan berbuat jahat. Jaga mulutmu. Jangan mencari kepentingan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jangan hidup dalam kelaliman. Kelaliman bicara dosa, kemunafikan. Jangan meninggalkan iman. Terus pegang teguh iman kepada Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda kalau lepasin Yesus, Anda rugi. Satu-satunya jalan kepada keselamatan dan hidup kekal cuma lewat Yesus. Betapapun susah hidup ini, betapapun indahnya dunia dan tawaran yang ada, jangan pernah lepaskan imanmu kepada Kristus. Amin. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat 1. Yuk sama-sama baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ingat baik, kita ndak usah takut kata Yesus, ndak usah gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Kristus. Bahwa orang percaya, orang beriman, anak-anak Tuhan, bagi kita kematian itu adalah kehidupan. Kematian adalah kemenangan. Mati adalah tutup mata, lihat Yesus. Ya sama-sama bilang, kematian adalah tutup mata, lihat Yesus. Amin. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kenapa Tuhan bilang gini? Karena bagi Allah sangatlah berharga ketika Dia menyambut orang-orang yang dikasihinya untuk berpulang ke pangkuannya. Tuhan sangat senang menyambut orang-orang yang Dia kasihi, karena itu yang ditinggalkan tidak boleh terlalu sedih. Amen. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya ingin undang Anda yang Anda belum yakin
bahwa Anda orang benar. Anda nggak yakin kalau Anda dipanggil pulang Tuhan, Anda akan beroleh bagian dalam hidup kekal. Kita semua harus siap menghadapi hari kematian, amen. Anda tidak yakin? Anda orang benar, saya undang suami saya untuk tuntun Anda doa terima Tuhan Yesus. Dan menyerahkan kembali hatimu kepada Tuhan. Setiap mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Pada pagi hari ini Tuhan begitu mengasihi kita. Itu sebabnya Dia mau untuk kita hidup di dalam Yesus. Karena Yesuslah jalan kebenaran kehidupan, tidak seorang pun datang pada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan setiap orang telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Kerjasama dengan dosa selalu mendatangkan penurunan dan kehancuran. Tapi kerjasama dengan Yesus mendatangkan peningkatan dan kemuliaan. Itu sebabnya buat setiap saudara yang pada pagi hari ini ingin bebas dari dosa. Itu sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Kalau itu sudah orang yang letakkan tangan saudara di dada, kami mau berdoa buat setiap saudara. 3, 2, 1. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, kalau ada dia saudara yang belum yakin seandainya Tuhan panggil hari ini, apakah aku bisa masuk surga atau neraka? Saya mau katakan jangan keluar dari ruangan ini sebelum kau menerima kepastian masuk surga. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan. Pastikan bahwa saudara sudah mengundang Yesus masuk dalam hatimu. Buat saudara yang belum punya keyakinan untuk masuk surga, seandainya Tuhan datang hari ini atau seandainya engkau dipanggil Tuhan, saya mau katakan kau perlu mengundang Yesus. Kalau itu sudah orangnya yang mau menerima kepastian masuk surga, kalau seandainya Tuhan panggil, letakkan tangan saudara di dada juga. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan setiap saudara menaruh tangan di dada, mari ikutin doa saya dengan segenap hati. Katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu sebagai orang yang berdosa. Ampuni saya, basuh saya dengan darah-Mu, dan bebaskan saya dari segala kejahatan. Saya buka hati saya, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Jadilah Tuhan, Raja, Bapa, dan sahabat dalam kehidupanku. Aku percaya mulai hari ini aku menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku persembahkan seluruh hidupku, tubuh jiwa rohku ke dalam tangan-Mu. Pakailah hidupku untuk menjadi terang dan garam dunia. Saat ini juga saya mengambil keputusan untuk mengampuni, memberkati, mengasihi setiap orang yang bersalah kepada saya. Bagian saya mengampuni, selebihnya kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah menerima Yesus sama-sama kita katakan, amin.